Di tengah tuntutan evaluasi pelaksanaan MBG dan Rabu kemarin Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Sipraduhita menyetujui tuntutan mahasiswa soal evaluasi program MBG. Hari ini akan menjadi sejarah bagi Kota Malang. Walaupun kita kena panas. Ketua DPRD Kota Malang meminta maaf atas keresahan yang dirasakan masyarakat. Hal ini disampaikan Amitia saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Malang. BEM Malang Raya berunjuk rasa menyoroti isu program makan bergizi gratis serta koperasi desa. Salah satu pimpinan dari DPRD Kota Malang menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang harus teman-teman alami selama beberapa waktu terakhir ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sempurna dan juga yang sudah mencederai kepercayaan teman-teman sekalian kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG. Demo mahasiswa dan warga yang mendesak pemerintah menghentikan program MBG terus bergulir di sejumlah daerah. Desakan itu disebabkan situasi ekonomi yang sulit sehingga pemerintah perlu menghemat penggunaan anggaran negara. Namun desakan publik ditanggapi pemerintah melalui Badan Komunikasi RI jika program MBG akan tetap dijalankan. Melalui pernyataan tertulis, Kepala Bakom M. Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan tidak bisa diberhentikan. Merespons sikap pemerintah, Direktur Kebijakan Publik Chelios menilai janji evaluasi pemerintah pasca terungkapnya korupsi MBG baru di tataran teknis, belum ke akar masalah, yakni siapa para pemilik dapur SPPG, karena disitulah program MBG syarat dugaan bancakan politik. Kita ingin pemerintah berpikir, apakah ini dilanjutkan atau diberhentikan? Ini pertanyaan sederhana sekali. Bahwa dapur itu bermasalah, dapurnya banyak yang mengakali segala macam. Itu bicara soal how-nya. Tapi kita lupa bicara soal who-nya. Siapanya. Siapa penyelenggaranya, siapa pemilik dapur itu. Kalau soal siapanya tidak diselesaikan, bahwa pemilik dapur ini adalah mereka yang punya konflik kepentingan, bagian dari partai politik, ormas keagamaan, yayasan-yayasan terafiliasi dengan penguasa, ini tidak akan selesai. Terbaru, dalam kunjungan kerjanya ke NTT dan Papua, Wapres Gibran berjanji akan memperbaiki ketat tata kelola program MBG. Gibran juga berjanji akan mengembalikan kepercayaan publik dengan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk MBG. Terutama terkait MBG dan operasi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan. Aspirasi dan tuntutan mahasiswa soal MBG sudah sepatutnya disikapi secara serius dan konkret oleh pemerintah. Pasalnya tak sedikit uang rakyat yang sudah dikucurkan untuk mendanai program yang merupakan prioritas Presiden Prabowo itu. Tim Liputan Kompas TV.
Usai Badan Komunikasi Republik Indonesia menegaskan jika program MBG tidak mungkin dihentikan di tengah jalan. Kini Wapres Gibran yang berjanji akan menjaga setiap rupiah yang dikeluarkan untuk MBG. Apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab tuntutan mahasiswa di sejumlah daerah? Kita akan bahas bersama Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Sihaan dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Bapak Idrus Marham. Selamat sore Pak Idrus, terima kasih telah hadir di studio. Selamat sore juga Mas Namora. Oh iya, selamat sore. Ya, Mas Namora, ini tadi Wapres Gibran dan juga pemerintah melalui Kabakom telah memberikan statement bahwa program MBG tidak dapat dihentikan karena berkaitan dengan kontrak politik dan ruang negosiasi mungkin tidak akan terjadi, dan namun janji pemerintah akan tetap mengevaluasi dan akan melakukan respon cepat. Apa respons dari teman-teman mahasiswa? Oke, untuk menilai respon tersebut, menurut kami perlu untuk kita ketahui dulu pertama-tama sebenarnya apa sih value atau apa sih nilai dari kata kontrak politik di dalam penentuan suatu kebijakan publik. Nah, di sini dalam bentuk kebijakan publik yang baik, maka dia harus baik dari segi perencanaan, dari segi konsep, dari segi tujuan, dan juga termasuk juga dari segi tata kelola ya, kalau khusus untuk MBG ini. Nah, tapi permasalahan yang sudah kami identifikasi adalah proyek strategis MBG itu dari konsep hingga ke tata kelolanya itu buruk. Dan hingga saat ini juga kami masih menunggu adanya evaluasi, adanya bentuk kajian atau bentuk evaluasi dari pihak pemerintahan yang dikeluarkan atas MBG. Ini kan sedikit aneh ya, bahwa sudah 2 tahun MBG ini berjalan tapi tidak ada satupun evaluasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Evaluasi yang ada itu hanya bersifat kualitatif, yaitu mungkin video-video sidak-sidak, bukan evaluasi yang harusnya kuantitatif besar yang cocok untuk proyek-proyek dengan skala sebesar ini gitu. Oke, maka Pak sebenarnya Idrus, kalau untuk ya Pak Idrus, untuk saat ini teman-teman mahasiswa tetap menuntut bahwa evaluasi total harus dikerjakan. Namun apa yang sebenarnya saat ini menjadi komitmen pemerintah dan apa saja yang telah dilakukan agar evaluasi total ini tetap berjalan? Jadi saya kira memang kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, ya secara jujur dari pemerintah sebenarnya utamanya Partai Golkar ya, dan ini arahan dari Pak Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum bahwa kita memberikan apresiasi dan betul-betul kita menghargai masukan-masukan yang ada. Dan oleh karena itu kita betul-betul menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap MBG itu sendiri. Apalagi dengan adanya kasus misalkan yang sudah terbukti ditangkap 3 orang itu, ini betul-betul menjadi sekali lagi momentum bagi ya pemerintah ya untuk melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan MBG itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya kira Mas Juno di sini harus kita bedakan bahwa secara konseptual ya apa yang menjadi visi misi Presiden ya Pak Prabowo ini itu adalah sebagai sebuah satu cita-cita yang mulia ya dalam rangka untuk mencapai 4 hal sebenarnya. Nah, nanti ini akan kita lihat dan menjadi bahan bagi kita semua untuk dasar melakukan evaluasi. Yang pertama adalah bagaimana sumber daya manusia kita tingkatkan, dan juga di dalamnya di situ ada stunting, dan yang paling pokok lagi adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi lokal ya, dan yang juga yang terakhir saya kira ini adalah bagaimana membangkitkan semangat kewirausahaan, entrepreneurship di masyarakat itu. Nah, oleh karena itu kalau 4 sasaran ini kita jadikan sebagai dasar untuk mendesain dalam rangka untuk menata kembali bagaimana tata kelola pengelolaan ini saya kira ini akan bagus. Nah, ini nanti akan kita lihat. Dan pemerintah berkomitmen untuk melakukan ini. Ya, berkomitmen untuk melakukan ini. Dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa secara konseptual, ya tadi ini Mas Namora, kita tidak berpikir lagi bahwa ini adalah kontrak politik, ini adalah apa, tetapi secara konseptual. Ini sasarannya luar biasa memang. Ya, tapi temuan dari beberapa elemen masyarakat dan juga koalisi masyarakat sipil dan juga mahasiswa bahwa adanya afiliasi dan kemudian modus seperti korupsi, afiliasi yayasan dan juga adanya pemborosan yang terutama diungkap oleh pemerintah ini terjadi sekian lama. Mengapa baru sekarang dan kemudian evaluasinya baru direspon karena sekarang? Itu kan begini ya Mas Juno ya. Jadi pertama kan sebenarnya kan ada 2 hal kan kalau kita melihat ya. Pertama, respon pemerintah bagaimana proses hukum itu tetap jalan. Oke.
Dan karena itu tidak hanya berhenti ya Pak Saudara Namora, tidak hanya berhenti pada 3-5 orang itu. Ini mestinya kita dorong betul-betul ini diungkap sedemikian rupa siapapun dan apapun tanpa pandang bulu. Dan sekaligus ini menjadi momentum. Nah kenapa baru misalkan sekali lagi itu pemerintah selalu menantang, bukan saya ingin Mas Namora bukan menantang dalam arti kita ini tidak, tapi menantang mari kita berikan data dan fakta kalau ada penyelewengan-penyelewengan sehingga teman-teman mahasiswa kita hargai semua. Datanya apa, faktanya apa, tunjukkan kepada pemerintah dan itu menjadi dasar untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut utamanya masalah hukum. Ini satu. Mas Namora, untuk saat ini apa saja temuan dari teman-teman mahasiswa dan juga apa saja yang ditangkap keresahan masyarakat dari teman-teman mahasiswa? Oke, sebelum itu saya ingin merespon beberapa hal. Pertama, terkait dengan dasar dari pemertahanan program MBG. Kedua, terkait dengan evaluasi-evaluasi yang mereka lakukan. Pertama, coba mungkin saya tambahkan sedikit dari kata Pak Idrus tadi. Sebenarnya tujuan dari MBG yang ditetapkan oleh Bappenas itu ada 4, ya kan? Tujuannya itu terkait dengan penuntasan program tentang penuntasan stunting. Kedua, itu untuk memperkuat pelaku UMKM. Kemudian ketiga itu untuk ekonomi kecil dan lain sebagainya. Tapi di sini yang perlu di-highlight adalah pertama, tidak ada satupun kajian dari pemerintah yang menggunakan konsep theory of change atau menggambarkan setidaknya apa input dari program MBG, apa outcome-nya, apa output-nya, dan apa tujuan akhirnya. Bagaimana bisa mungkin tujuan mulia dari Bapak Presiden Prabowo ini bisa terjadi kalau misalnya tidak ada grand design atau ada rencana besar mengenai apa yang seharusnya diubah oleh program MBG. Kedua, terkait dengan perubahan-perubahan yang menjadi tujuan dari program MBG tersebut. Di sini saya sedikit janggal ketika melihat bahwa tujuan utamanya kan untuk menuntaskan program stunting dan memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah gitu. Permasalahannya adalah ini tuh sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan selama ini. Ada program-program seperti PMT yang diberikan kepada ibu hamil. Ada program-program seperti tabel tambah darah yang diberikan kepada ibu hamil. Itu program-program yang emang terukur, segmented, dan juga targeted. Dan itu secara langsung itu akan membantu menuntaskan atau membantu mengurangi problematika stunting yang diidentifikasi. Jadi di sini terlihat bahwa ada mismatch nih antara identifikasi pemerintah, antara ketika pemerintah mengidentifikasi masalah dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Anda mau bilang bahwa salah identifikasi dari program pemerintah? Jadi begini Mas Juno, saya kira Mas Namora jadi gini. Kita kasih kesempatan dulu, sebentar. Itu pertama. Kedua Pak, terkait dengan kerangka tujuan mulia. Berarti tadi sudah bergeser ya Pak. Tadi awalnya kan kontrak politik. Tapi tidak jadi kontrak politik, sekarang jadinya tujuan mulia berarti Pak ya. Nah, permasalahannya begini Pak. Emangnya, ini pertanyaan simpel, mungkin masyarakat awam pasti juga akan mempertanyakan ini. Memangnya salah satunya program yang memiliki tujuan mulia yang ada di Indonesia ini hanya MBG? Tentu tidak, Bapak. Semua program yang ditentukan oleh pemerintah itu harusnya memang tujuannya itu mulia. Makanya itu ada prosedur untuk menetapkan bagaimana program itu dilakukan, bagaimana program itu dibentuk. Karena harus ada tujuan mulia yang disebut konstitusi dan hal lainnya. Problematikanya adalah begini. MBG itu kan dilaksanakan di bawah BPN. Nah, dan anggaran MBG itu menarik anggaran dari 3 sektor paling fundamental dari kehidupan masyarakat. Anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, tarikan anggaran ini seharusnya itu punya semacam opportunity cost gitu, dan opportunity cost ini tidak dipenuhi oleh MBG gitu. Tanggapan Anda Pak Idrus. Jadi Mas Namora, jadi saya sekali lagi pemerintah fokus pada 2 hal ya. Jadi kalau kita ingin menggaris besarnya, yang pertama hukum ini sudah jelas. Jelas Pak Prabowo sudah memberikan satu instruksi bahwa ini harus jalan terus, tidak boleh berhenti, siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum. Ini kan jelas ini, dan saya kira ini, nah teman-teman mahasiswa tinggal awasi. Kalau memang ada fakta di daerah-daerah yang nyata-nyata itu penyelewengan dan ada bukti, saya kira Mas Namora tidak usah segan-segan sampaikan ya kepada teman-teman, dan insya Allah akan ditindaklanjuti ya seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua, masalah tata kelola. Jadi ini bagaimana tata kelola ini tentang evaluasi total, kemudian kita melakukan perbaikan. Dan kalau kita bicara tentang tata kelola, berarti kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang proses, kita bicara tentang struktur yang menangani itu. Nah, pemerintah pertama sekali yang dilakukan adalah melakukan audit. Audit kepada SPPG.
Yang memang Menko Pak Zulkifli Hasan juga sudah menyampaikan bahwa yang ada titik itu mestinya target pertama kali itu memang ada 21. Ya, ada 21.000. Ya, itu kemudian ternyata kan yang sudah kelewat juga, masa ini juga harus diakui ada 27.877. Sehingga dengan demikian dari hasil ini sudah ada pemetaan dari pemerintah bahwa yang baru ini adalah itu dihentikan dulu, tidak dilanjutin. Kemudian yang ada sudah berjalan ini diaudit, nanti ada kualifikasi A, B, ada C, ada dan lain-lain dengan kriteria-kriteria yang ada. Tentu SPPG yang tidak memenuhi kriteria, Mas Juno, itu nanti akan dihentikan, pasti akan di situ. Dan ini semua nanti, nah di sini lagi-lagi teman-teman mahasiswa, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan audit terhadap katakanlah 21.000 titik itu nanti, itu mana yang klasifikasi A, klasifikasi B, C, dan mana yang tidak bisa dilanjutin. Nah itu satu poin. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah jangkauan. Jadi ini kita memang kan mulai fokus bahwa yang ini kita fokuskan ini nanti adalah masyarakat yang memang perlu peningkatan kesejahteraan, perlu peningkatan itu, dan termasuk daerah-daerah yang jauh gitulah. Namun dalam proses yang tengah ditangkap oleh teman-teman mahasiswa bahwa anggaran saat ini tengah terbatas dan kemudian fokus terhadap pendidikannya menjadi terlupakan. Jadi gini Mas Juno, jadi memang kan ini dari APBN kan kemarin sudah berkurang kan, jadi dari 335 triliun itu sudah menjadi 268. Nah kemudian juga sudah dari hasil sementara, karena memang itu setiap titik itu kan setiap hari kan 6 juta Mas. Nah ini nanti akan ditentukan jumlah insentif bukan 6 juta tapi disesuaikan berapa size yang dikelola oleh setiap SPPG itu. Jadi ini betul-betul harus ditata sedemikian rupa dan ini harus diawasi. Karena SPPG itu kan ada paling banyak mungkin nanti 3.000, ada 1.000, ada 2.000 dan lain-lain. Nah kalau dirata-ratakan memang ini tidak benar. Apalagi juga memang yang kritikan dari teman-teman ada penjualan titik itu berapa titik Mas Nauro, itu kita juga tidak setuju, itu tidak betul. Nah kalau ada misalkan data-data seperti itu udah silakan masukkan, silakan sampaikan. Saya punya keyakinan ini akan ditindaklanjuti dan lain-lain, dan ini sebagai respon. Sekali lagi, respon dari pemerintah terhadap pikiran-pikiran, terhadap aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, lagi-lagi dengan fakta-fakta yang ada, pasti akan ditindaklanjuti. Tentu untuk kasus korupsi, kita sama-sama sepakat bahwa kita harus memberantas terutama dalam program MBG. Untuk Mas Namora bahwa pada saat ini ada proses hukum tengah berjalan dan kemudian juga ada moratorium dan juga ada proses di mana pemerintah mengakui adanya pemborosan 1 triliun per bulan. Itu informasi dari Menko Pangan Pak Zulhas. Untuk saat ini seperti apa tuntutan dari mahasiswa? Apakah tetap akan menerima atau merespon positif dan juga akan atau tetap melanjutkan demonstrasi? Tuntutan kami masih sama. Sebelum itu saya merasa perlu nge-point out kepada rakyat juga bahwa sepertinya ada salah atau miskonsepsi dari pemerintah. Miskonsepsi bahwa suatu masalah itu harus timbul terlebih dahulu baru dia menjadi suatu masalah. Bahwa suatu masalah itu harus viral terlebih dahulu baru dia harus ditangani oleh pemerintah. Nah, di sini begini Pak dan Mas. Di sini yang tuntutan kami itu berdasarkan pada identifikasi kami mengenai akar masalah dari permasalahan krisis ekonomi yang kita alami sekarang. Gitu. Kita merasa bahwa akar masalahnya itu ada di pemborosan. Kita merasa bahwa pemborosan terbesar itu ada pada 2 program strategis terbesar pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Nah di sini kita memutuskan bahwa rasa-rasanya kita tidak lagi mempercayai metode penindakan setelah pelanggaran. Kita merasa bahwa ini pelajaran ketika saya belajar di hukum administrasi negara, bahwa selain dari itu ada juga metode-metode pencegahan yang harus dilakukan. Artinya apa? Kita harus mencari akar dari masalahnya, kita harus memotong masalahnya. Maka dari itu tuntutan kami sama. Sedikit lagi mengenai komentar-komentar mengenai ketentuan pidana, ketegasan yang dilakukan oleh kejaksaan dan lain-lainnya. Kami merasa bahwa itu good karena itu kasus korupsi dan kasus korupsi yang besar. Tapi sekarang pertanyaan adalah dari awal pihak-pihak CSO, pihak-pihak akademisi dan juga pihak-pihak mahasiswa itu sudah merekomendasikan bahwa seharusnya materi muatan mengenai MBG ini tidak diletakkan pada peraturan pemerintah. Seharusnya itu diletakkan pada undang-undang karena materi muatan sangat besar dan sewenang. Singkatnya tuntutan mahasiswa untuk saat ini seperti apa?
Nah, problemnya gini, sedikit. Ya, Problemnya adalah ketika ditetapkan dalam bentuk PP, Perpres atau peraturan-peraturan turunan lainnya, ketentuan pidananya itu nggak bisa ada. Jadi dia itu jadi ini kan kasusnya spesial banget kan, karena dia lintas kewenangan dan koordinasi dan lain-lain. Nah, harusnya ada ketentuan spesifik yang diatur di dalam undang-undang, dan itu juga tidak dilaksanakan. Jadi tuntutan kami tetap sama, karena sudah berkali-kali dari awal janji MBG ini dilantunkan dalam Pilpres, kami sudah bilang oke, harusnya begini tidak dilaksanakan. Ketika ada masalah, baru akhirnya pemerintah mencoba untuk evaluasi. Ya, mungkin statement dari Pak Idrus terakhir terkait dengan statement mahasiswa. Jadi pertama begini, saya kira begini ya, kita setuju semua. Ya, masalah penegakan hukum lagi-lagi kuncinya Mas Namora itu adalah fakta data. Karena kita tidak ingin juga memproses seorang tanpa data fakta. Ini kan penting. Jadi tidak bisa juga bahwa setiap ada ini, kalau ada data faktanya bahwa memang ada penyelewengan, dan data dan fakta itulah yang menentukan proses hukum. Nah, ini saya kira yang harus ada komitmen kita, karena banyak juga kasus-kasus misalkan ya itu data faktanya, tetapi kalau bisa saja berbeda menzolimi dan menghukum, mengadili. Nah, kita ingin ini dorong bagaimana mengungkap penyelewengan hukum yang ada di dalam pengelolaan MBG ini, betul-betul kita dorong berdasarkan pada fakta siapapun. Nah, ini satu. Nah, kemudian yang kedua, tentang tata kelola tadi, ini tadi sudah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, saya kira, mulai daripada adanya audit terhadap SPPG, kemudian ada moratorium yang sekian ribu itu tidak boleh jalan. Termasuk sasaran 3T? Ya? Sasaran 3T termasuk? Ya, pasti itu nanti sudah pasti kan saya sudah katakan itu, dan kemudian yang juga menyangkut masalah yang sudah jalan sekarang SPPG yang 21 itu diaudit A, B, C dan nanti tentu ada yang tidak memenuhi kriteria, tentu nanti itu akan dihentikan. Nah, yang terakhir saya kira Mas Mamora, ini teman-teman ini kan kita ini sudah pada senior nih. Ini teman-teman kayak Namora ini kan luar biasa aktivis, dan kita juga pernah aktivis. Saya pernah Ketua Umum DPP KNPI, dan Mas Namora kalau perlu diketahui, debat kandidat presiden pertama di Republik ini itu dia lakukan pada zaman saya, Mas. Ya, itu. Nah, saya ingin katakan bahwa akan lebih bagus kalau ada dialog. Oke, kita dari nantikan teman-teman bagaimana mahasiswa, tetapi jangan kayak kemarin Mas Namora. Proses dialog akan dilakukan dan kemudian mendengarkan semua pihak dan kemudian evaluasi terkait dengan program strategis nasional termasuk MBG. Baik, terima kasih. Jangan kayak misalkan di UGM, kebetulan saya S3-nya di UGM, juga nggak enak, menteri sudah datang mau dialog, malah ada tindakan-tindakan yang saya kira itu poin yang nanti kita akan bahas bersama kembali, dan kemudian ini adalah kemudian mahasiswa juga tentu memiliki bagian dari gerakan moral terhadap masyarakat, dan juga pemerintah juga akan mendengarkan, dan proses ini akan terus berjalan. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar telah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, dan juga Mas Namora, Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.